Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama nanti Ustaz yang mana duluan ya? Ustaz Dery Sulaiman. Saya sebut beliau dulu karena hurufnya D. Mudah-mudahan Ustaz Dery Sulaiman panjang umur. Amin. Sekurus-kurusnya ikan masih ada tulangnya. Segemuk-gemuknya daging ikan banyak dagingnya. Memang kalau lagi lapar nih susah fokus. Yang sama-sama kita hormati senior saya, kakak kelas saya di Mesir, angkatan 97, saya 98. Walaupun kalau umur lebih tua saya. Beliau Ustadz Fahmi Salim. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Kita dapat berkahnya insyaallah. Ada seorang hamba Allah punya usaha pom bensinnya di simpang jalan. Jadi jarang orang mampir. Lalu kemudian dibangun musola. Orang mampir untuk sholat. Disitulah turun keberkahan. Dibangun masjid untuk mengenang almarhumah ibunya. Akhirnya keberkahan-keberkahan semakin turun. Disitulah kita disadarkan bahwa rezeki itu punya Allah. Yang tidak mungkin kata orang, tidak yang sulit bagi Allah, tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang payah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya kita bertemu pada kesempatan hari ini di masjid yang megah, yang luar biasa. Saya yakin dan percaya semua orang yang masuk ke dalam masjid ini pasti tidak akan mampu berkata-kata. Dia hanya terdiam dan berdecak kagum seperti orang melihat kucing Anggora. Hari ini kita sedang disadarkan kalau kita sayang dengan ibu kita, kalau kita sayang dengan orang yang melahirkan kita, 9 bulan 10 hari dia kandung, meregang nyawa, dan kemudian kita bahagiakan dia walaupun sudah menghadap Allah, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Ada orang yang tidak membacakan ayat, tidak perlu membacakan hadis, tidak perlu bersuara menggelegar dalam takbir akbar, cukup dengan menunjukkan bukti, maka semua orang yang sholat di masjid ini, maka insya Allah anak-anak kita, keluarga kita semua menjadi orang-orang yang berbakti kepada ibunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya biasa tausiah 1 jam, dan saya memang menghindari tausiah menjelang berbuka puasa, karena bagi saya itu adalah waktu yang paling lama. Dan hari ini begitu sampai di masjid SPBU Setiasih, Nur Setiasih, saya diberitahu Ustadz Somad, ada banyak Ustadz petang ini. Ustadz Fahmi Salim sudah, Ustadz Dery Sulaiman sudah, dan Ustadz lah yang terakhir sampai azan maghrib. Inilah saat-saat yang paling mengerikan. Jadi saya mohon tulis kertas-kertas tanya jawab. Nanti kalau saya kehabisan ide, habis bahan, saya tinggal baca itu saja. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, nanti saya bawa pulang ke rumah. Saya buatkan video jawabannya di rumah. Nanti akan saya upload
Bapak Ibu tinggal saksikan di Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, nanti saya kalau mati masuk surga itu di surga dengan siapa? Bapak Ibu pernah tidak penasaran nanti kalau di surga dengan siapa? Tidak penasaran karena tidak yakin masuk surga. Yakin atau tidak? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Itu bukan saya yang ngomong, itu Nabi Muhammad SAW yang ngomong. Bersama di Masjid Nur Setiasih, bersama pula kami bertiga nanti di surga Jannatul Firdaus. Saya mau nanti kalau pas di surga saya lihat di sebelah kanan saya Ustadz Dery Sulaiman. Amin. Lengkap dengan tongkatnya sekalian. Ini kalau dipukulkan ke lantai memancar 12 pom bensin. Saya memandang ke arah kiri saya melihat Ustadz Fahmi Salim, dan kami berhadapan dengan Rasulullah SAW. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai dan dia sayang. Amin kan? Sebetulnya saya mau minta amin kan, itu doa saya. Begitu cara saya berdoa. Memang agak unik memang. Nabi Musa alaihissalam ingin tahu nanti kalau saya masuk surga, saya di surga itu dengan siapa ya Allah? Lalu kemudian Allah mengirimkan wahyu, nanti kamu masuk surga dengan penjual daging. Masuk surga dengan penjual daging. Nabi Musa pergi ke pasar, dia lihat tukang jual daging, dilihat bentuknya nggak meyakinkan. Apa iya uang koyok ikom mlebu nang surga? Apa ya bisa orang seperti ini masuk ke surga? Nabi Musa alaihissalam penasaran, dia ikuti ini orang, pulang sampai ke rumah. Penjual daging ini sampai di rumah mau motong daging itu, mengiris-irisnya kecil-kecil, habis itu dia masak sup. Setelah supnya matang, dia suap ibunya. Allahumma barik lana, itu doa buka puasa. Allahumma lakasum, Allahumma barik, bismillah. Alah payah-payah bismillah. Dia suap ibunya bismillah. Setelah ibunya kenyang, ibunya berdoa, ya Allah, setelah dia kenyang, kalau Tuhan beli peniti jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati itu tanda waktu sudah mau habis. Setelah dia berdoa, setelah ibunya kenyang, ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Jangan kau sangka kau masuk surga karena ceramahmu Abdul Somad. Jangan kau sangka kau masuk surga karena zikirmu Abdul Somad. Jangan kau sangka kau masuk surga karena tarawihmu yang 8 rakaat ayatnya pendek-pendek itu Abdul Somad. Kau masuk surga karena doa ibumu. Pernahkah ibu mendoakan anak ibu masuk surga? Jangan jawab. Ibu doakan tiap malam. Kalau sudah lewat 12 malam jangan kecewa. Masih ada 18 malam lagi untuk berdoa. Mudah-mudahan anakku masuk surga. Suami juga doakan. Banyak juga ibu-ibu ini kadang anaknya didoakannya, suaminya enggak. Masukkan masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, masukkanlah anak-anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama
bersama Ustaz Dery Sulaiman, bersama Ustaz Fahmi Salim, bersama semua jamaah yang ada di sini. Salah satu ada 3 doa la turaddu, tidak ditolak doanya. Da'watul walidi, doa orang tua kepada anak. Da'watus shaimi, doa orang puasa. Wa da'watul musafiri, doa musafir. Maka jangan pernah ibu, bapak, panggillah anakmu dengan panggilan doa. Ini kalau kadang sedang marah, apalagi puasa, gula darahnya turun, emosinya naik, setan. Maka jangan heran anaknya kesetanan. Untung anaknya nggak berani jawab. Coba kalau anaknya berani jawab, sebentar ya mama setan. Kan setan semua di rumah itu. Kata setan, katanya aku dibelenggu. Berarti kalian yang setan gitu. Jadi betapa hebatnya orang tua memasukkan anak ke dalam surga, dan doa ibu yang luar biasa. Ada seorang laki-laki, itu tadi yang pertama Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya yang kedua, sampai ke berapa nih Ustaz? Ya sampai azan maghrib. Yang kedua, ada seorang laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Juraij ini tinggalnya di Saum'ah. Saum'ah itu zaman dulu tempat ibadah. Makanannya diantar, pakaiannya dijemput, dicucikan. Dia tidak pernah keluar dari Saum'ah, beribadah aja kepada Allah. Sampai suatu ketika ibunya lewat, ibunya manggil, ya Juraij. Menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyahut panggilan ibu. Ya Juraij. Menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyambut seruan ibu. Ya Juraij. Dia tidak menyahut, dia tidak bergeming. Sampai akhirnya ibunya berkata, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila. Ini doa tidak masuk akal, karena dia tinggal di tempat ibadah, tidak pernah keluar, matanya tidak pernah melihat apapun, tidak pernah melihat perbuatan maksiat, tidak pernah melihat perempuan. Tapi ibunya berkata, saking gondoknya, saking marahnya, jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila. Disitulah kehebatan doa seorang ibu. Apa yang terjadi? Tak lama setelah itu ada seorang perempuan pengembala kambing hamil. Ketika ditanya, hei perempuan pengembala kambing, siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Mengamuk semua orang kampung. Mereka datang ke tempat ibadah Saum'ah Juraij. Juraij, ternyata kamu selama ini beribadah di dalam Saum'ah. Ini hanya kedok saja. Keluar. Juraij dipaksa keluar. Yang memaksanya waktu itu Babinsa dan Babin Kaptipmas. Saya sebetulnya di dalam itu nggak ada, cuma pas lihat Pak polisi jadinya. Akhirnya Juraij dibawa keluar, tempat ibadahnya diratakan dengan tanah. Mereka akan membunuh, memancung Juraij karena sudah berzina. Juraij berkata, kata Juraij, kalau kalian mau membunuh saya, tunggu anaknya lahir. Oke. Setelah anaknya lahir, Juraij menusuk pusat perut anak itu dengan ujung jarinya dan berkata, ya hulam, wahai anak kecil, man abuka. Kalau bahasa kampung saya, who is your father? Siapa bapakmu? Makanya dalam beberapa riwayat yang ngomong waktu kecil itu pertama Nabi Isa, ketika ibunya dituduh berzina, makana abuki mra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu bukan penjahat,
Ibumu bukan wanita tunasusila, mengapa kau mengandung tanpa suami? Saat itu Maryam diam. Fa asyarat ilaih, Maryam hanya menunjuk anaknya Isa yang baru saja lahir. Saat itulah mukjizat terjadi. Isa berkata, inni Rasulullah, aku adalah Rasul utusan Allah. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan aku Injil. Ada satu lagi anak yang bicara. Inilah anak yang ditusuk oleh Juraij pusatnya. Man abuka, siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, bapak saya koboi. Ko sapi, boy laki-laki, koboi pengembala sapi. Jadi jangan bangga kalau nanti disebut kamu kelihatannya seperti koboi. Bangga. Koboi itu penggala sapi, ngangon sapi. Siapa bapakmu? Pengembala sapi. Melihat mukjizat, melihat karamah yang luar biasa itu bisa membuat anak kecil bicara. Mereka bersimpuh minta maaf ampun kepada Juraij. Mohon maaf Juraij, kami sudah salah, kami sudah memfitnah. Membalas kesalahan kami, kami bangun som'ah, tempat engkau beribadah dari emas. Jadi tidak salah membangun tempat ibadah dari emas seperti Masjid Nur Sejasiah. Ini saya yakin daerah kawasan ini tidak ada malingnya. Kenapa? Isinya emas semua, tapi pintunya, jendelanya nggak ada jeruji besi. Luar biasa. Aman, tapi nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keamanan, keselamatan. Ini menunjukkan walaupun engkau wali, walaupun engkau punya mukjizat karamah, bisa anak kecil bicara, tapi kalau kau lawan ibumu, mana yang lebih hebat? Ibu atau kemuliaan kewalian? Ibu. Apalagi yang jawab ibu-ibu, ibu katanya. Jangan main-main dengan ibu. Kata ibu-ibu, petang ini kami jadi punya bahan untuk nakut-nakuti anak kami. Saya tidak mau kita menakuti anak kita. Kita mau anak kita sadar menjadi anak yang berbakti kepada ibu. Tapi bapak-bapak juga jangan tersinggung. Ini Ustaz Somad ini dari tadi ibu-ibu kami kapan? Nanti setelah berbuka. Bapak, ibu, Pak Polisi, Ustadz Fahmi Salim, Ustadz dari Sulaiman, semua laki-laki yang hebat-hebat, gagah perkasa ini, semuanya lahir dari rahim. Ada yang dilahirkan bencong. Auzubillah. Mana ada? Ini laki-laki yang hebat. Makanya kalau ada dikatakan di balik laki-laki yang hebat ada dua perempuan yang luar biasa. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah istri. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah dapat istri yang solihah-solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ya, anak udah 3 semangat. Dia tahu ini doa puasa makbul. Amin. Hati-hati istri yang lihat dari atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di belakang itu ada layar besar sekali. Jadi bagi yang di luar yang tidak bisa bersama kami di dalam, saya menyapa mereka. Hai guys. Hai Besti. Masya Allah. Begitulah mereka. Walaupun kalian di luar, walaupun kalian kepanasan gak pakai AC, walaupun kalian tidak beralaskan karpet, walaupun kalian kehausan, insya Allah boleh jadi kalian yang di luar sana lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Jangan kalian aminkan. Susah memang sama jamaah yang terlalu tulus ikhlas. Ya aminkan ya semua, amin kita.
Yang penting melebu. Podo kabeh melebu nang surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan macam-macam dengan ibu. Sebenarnya Allah cuma ingin menunjukkan, walaupun kau tidak pernah buat maksiat, tapi kalau kau lawan ibumu, kalah amal ibadahmu melalui Juraij. Itu pada zaman Bani Israel. Untuk apa diceritakan kepada Nabi dan Nabi menceritakannya kepada kita? Faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah ini. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan kita berpikir. Datang seorang, Nabi Musa sudah, Juraij sudah, berikutnya yang ketiga datang seorang laki-laki mau ikut perang. Karena kalau mati syahid, pertama sakratul mautnya tidak sakit, kal qarsi, seperti cubitan pada kulit yang lembut. Kematian yang katanya seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tapi kalau mati syahid, seperti cubitan yang lembut pada kulit. Tapi jangan gara-gara ini besok semuanya daftar mau ke Gaza, Palestina. Kita kalau nggak punya keahlian perang, itu bukan mati syahid, mati konyol. Saya nggak mau semua jamaah pergi, tiba-tiba besok keluar koran Israel, jamaah dari Indonesia kelaparan karena nggak dapat lontong sayur. Kalau mati syahid tidak kena azab kubur. Kalau mati syahid amalnya tidak dihisab, tidak dihitung, langsung masuk surga. 4 keutamaan. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya ikut perang karena saya mau mati syahid. Nabi nanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup? Kata dia, naam, ibu saya masih hidup. Apa jawab Nabi? Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Ternyata kalah mati syahid dengan menjaga ibu. Bapak-bapak yang ibunya masih hidup, pulang dari sini, belikan makanan yang paling enak, belikan kain yang paling bagus, belikan jilbab yang paling dia suka, belikan parfum yang paling menyenangkan hatinya, belikan sajadah untuk dia tahajud, belikan Quran yang besar supaya masanya terang waktu baca Quran, belikan dia sapu tangan karena dia suka, belikan dia apapun yang dia mau, belikan dia tempat kue hari raya, belikan yang menyenangkan hatinya, bawa dia berangkat haji dan umrah. Bagi yang sudah meninggal dunia, apa boleh buat? Apapun yang kau lakukan, dia sudah menghadap Allah. Tapi jangan putus asa. Kirimkan untuk semua almarhum almarhumah ibu kita yang sudah mendahului. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau membacakan Al-Fatihah untuk almarhumah itu begitu. Saya selalu mengajak jamaah baca pelan. Soalnya saya lihat beberapa jamaah untuk Al-Fatihah macam dapat bakwan panas.
Memang Quran itu ada hurufnya, ada idghamnya, ada infa'nya, ada qalqalahnya, ada bila gunnahnya, ada sifatul hurufnya, ada makharijul hurufnya, ada waqaf dan ibtida'nya. Baca dengan pelan, hayati. Jangan sampai nanti pas buku catatan malaikat, kirim Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah, keterangan kumur. Saya sebenarnya sedang menghibur diri saya, karena kalau saya terus lanjutkan ini saya nangis. Kalau saya nangis siapa yang ceramah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya perang, saya mau mati syahid supaya sakratul maut saya tidak sakit, supaya saya tidak kena azab kubur, supaya saya tidak hisab, supaya langsung masuk surga. Ibumu masih hidup, masuk. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, falakal jannah, maka kau akan dapat surga. Oh, beruntungnya kalian yang masih hidup, ibu kalian. Pulang dari sini kalian belikan makanan, kalian suapkan ke mulutnya. Pulang dari sini kalian belikan cincin, kalian pasangkan ke tangannya. Dia senyum melihat cincinnya dilambungkan. Pulang dari sini kalian peluk badannya, kalian cium keningnya. Itulah yang tak bisa saya lakukan. Mudah-mudahan ibu yang masih hidup dipanjangkan Allah umurnya, yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya, dan ibu-ibu, anak-anak kalian menjadi anak-anak yang berbakti, yang sayang pada kalian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa sudah, Juraij sudah, orang yang minta mati syahid ternyata berbakti pada ibu sudah. Kata Nabi SAW, nanti setelah aku mati akan ada seorang laki-laki yang datang kemari. Kalau dia datang kemari, kalian minta doa dengan dia, karena doanya makbul. Sahabat heran, yang hidup dengan engkau kan kami, yang berperang dengan engkau kami, yang bersahabat dengan engkau kami. Ini orang jauh di Yaman sana, 1500 km. Kenapa doa dia yang makbul? Kenapa kami yang sahabat Nabi malah minta doa dengan dia? Yang penting nanti kalau dia datang kemari, minta doa sama dia. Meninggal Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal, baru dia datang. Kenapa dia tidak datang waktu Nabi masih hidup? Kenapa dia tidak ikut perang Uhud? Kenapa dia tidak ikut perang Badar? Kenapa setelah Nabi meninggal baru dia datang? Ternyata waktu Nabi masih hidup, dia menjaga ibunya, namanya Uwais Al-Qarni. Dia gendong ibunya sampai ke Makkah, dia bawa tawaf sa'i, dia bawa ke tanah suci Makkah. Ternyata walaupun tidak hidup dengan Nabi, tidak perang bersama Nabi, tidak pernah melihat Nabi, Nabi mengenalmu kalau kau berbakti kepada ibu. Doamu makbul, mengalahkan doa sahabat Nabi. Begitulah orang-orang yang sempat berbakti kepada ibunya. Makanya kata Nabi ketika berdoa naik ke atas mimbar, amin, 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 3 kali amin. Tidak ada orang yang berdoa, tidak terdengar suara apa-apa. Kenapa Nabi mengatakan amin, amin, amin? Sahabat bertanya, kenapa engkau katakan amin ya Rasulullah? Tadi malaikat Jibril datang berdoa dan aku mengaminkan doanya. Apa kata malaikat Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka orang yang ketika datang Ramadan, bertemu dengan Ramadan, hidup di Ramadan, tapi dosanya tidak diampunkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampunkan dosanya keluar dari Ramadan. Terus kenapa engkau katakan amin yang kedua? Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli 'alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tidak bersolawat kepada. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah mengapa ketika disebutkan namanya kita berselawat supaya jangan sampai didoakan Jibril dan diaminkan Nabi. Celaka orang yang ketika disebut namamu tidak mau berselawat kepada. Terus yang ketiga siapa ya Rasulullah? Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma au kilahuma. Celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, salah satunya atau kedua-duanya, tapi tidak membuat dia masuk surga karena tidak berbakti. Siapa yang tidak punya salah? Siapa yang tidak silap? Siapa yang tidak khilaf? Kita pernah berkata kasar, kita pernah buat salah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Jadi ternyata walaupun tidak jumpa Nabi jangan berkecil hati. Ini banyak nih sekarang orang-orang, Ustaz, kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Kenapa saya hidupnya di tahun 2024? Marahnya kok ke saya? Maka saya jawab, orang seperti ente ini, anda hidup di zaman Nabi juga belum tentu ikut Nabi, mungkin ikut Abu Lahab. Menurut ilmu Allah kita memang layaknya hidup sekarang. Menurut ilmu Allah kalau kita hidup di Madinah kita belum tentu ikut perang Badar. Boleh jadi kita ikut orang munafik. Maka menurut ilmu Allah kita layaknya hidup sekarang. Hidup sekarang aja buka bersama datang ketinggalan. Baru jam 5 ya Allah. Ternyata memang apa yang paling kita takutkan itu apa? Makanya nggak boleh terlalu takut hidup ini, nggak boleh terlalu khawatir. Memang kejadian. Kan saya di beberapa ceramah saya bilang, saya paling nggak mau ceramah menjelang berbuka. Betul-betul kejadian, dikasih 90 menit yang berbuka, macam mati jam ini rasanya. Nabi Musa sudah, Juraij sudah, orang mau mati syahid sudah, Uwais Al-Qarni sudah. Yang kelima, datang orang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan bakti? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Saya sudah bolak-balik nyari kitab hadis melalui kitab dan aplikasi, belum ketemu bapakmu, bapakmu, bapakmu. Saya mau ngasih tahu anak saya, kau berbakti dengan aku, nggak ketemu dalilnya. Kenapa ibu bisa dapat 3 kali? Ternyata karena ibu melakukan 3. Pertama, ibu mengandung. Kedua, ibu menyusukan. Yang ketiga, ibu melahirkan. Makanya dibuat dalam lagu, ibu engkaulah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Kebetulan anaknya apa? Mengandung itu ibadah, melahirkan itu ibadah, mati melahirkan, mati syahid. Kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Dari keluarganya. Makanya buat dulu fit and proper test, bukan dites dulu. Fit and proper test, maksudnya tanya, kalau boleh tahu kamu keluarga berapa orang? Aku anak tunggal. Nggak lulus. Kamu keluarga berapa orang? Aku anak yang terakhir. Nomor berapa? 12. Gua banget.
Kenapa? Karena kata Nabi, berarti kalau ibunya subur, insya Allah anaknya juga subur. Kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Tapi ujungnya ada al-wadud, wadud penyayang. Kenapa? Ada juga orang banyak anaknya nggak penyayang, 12 anaknya tinggal satu, yang lain mati, tempeleng, jewer, mati. Bapak ibu enak aja ketawa, saya yang masih lama ini enak aja kiki aku yang ngomong terus sampai berbuka ini. Kenapa lah kalian pasang namaku yang terakhir? Kenapa enggak? Padahal mereka yang gemuk-gemuk. Kenapa enggak Ustaz Diri Sulaiman yang terakhir? Setelah itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya yang ke 6, baru 6 udah sejam padahal ini. Yang ke-6 adalah ketika ada seseorang, dia ini amat sangat banyak amalnya, malamnya qiyamul lail tidak tidur-tidur, siangnya berjihad fisabilillah, tapi ternyata durhaka. Maka kata Nabi SAW, ada adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa yang terbesar di antara dosa besar, dosa. Yang pertama al-isyrak, syirik. Insya Allah kita tidak ada lagi yang syirik, kita nggak ada lagi yang melihara tuyul. Dulu memang ada Pak Ustadz, tapi tuyulnya udah saya jual. Itu si anu kaya ya, iyalah kaya, dia punya ternak Pak Ustadz. Ternak apa? Ternak tuyul, jual beli tuyul. Al-isyraq, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, kalaupun hartanya banyak, kalaupun istrinya cantik, kalaupun rumahnya seperti istana, kalau dia durhaka, hidupnya hanya tenggelam dalam penderitaan. Setetes air mata ibumu mengalir, kau akan berenang dalam penderitaan, tak pernah mencium kebahagiaan. Kalau ibunya sudah meninggal, Pak Ustaz, ziarah ke kuburnya. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosanya, merubah takdir. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Saya banyak ditanya orang, Ustadz zikirnya apa, wiridnya apa, bacaannya apa? Saya manusia biasa. Kalaupun dicari-cari, mungkin doa almarhumah ibu saya. Karena cita-cita saya tidak banyak. Saya mau sekolah bersama Ustadz Fahmi Salim di Al-Azhar Mesir. Cuman bedanya saya setelah LC pulang, beliau LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, Doktor Al-Azhar, SCG, S-Loro, S-Telu. Saya habis S1 pindah ke Maroko, habis itu pindah ke Sudan. Cita-cita saya cuma satu, kalau aku S1, S2, S3, aku punya ijazah doktor, aku mau jadi dosen, nanti aku punya uang, aku mau bawa orang tua ke Makkah, membahagiakan dia. Cuman itu saja, tidak lebih dari itu. Dulu kalau saya pulang tausiah, saya dapat cincin. Pertama kali cincinnya saya pasangkan ke tangan dia. Wah, cincin bagus. Oh, cantik cincin. Oh, mantap. Senang sekali dia. Saya dapat handphone, dikasih orang handphone, harganya 25 juta, mereknya Casio, kasih orang. Saya kasih ke almarhumah mak saya. Di mana-mana dia pergi, orang melihat handphonenya hebat, padahal dia nggak bisa main handphone. Dia cuma tahu, mak nanti kalau masuk pencet hijau, kalau mau berhenti pencet merah. Hijau merah, hijau merah. Tapi kemana-mana orang, hebat handphone nenek ya, dia senang sekali. Dia pergi kemana-mana suka naik angkot.
Pergi naik angkot, naik bis kemana-mana dia suka. Mesti ditanya orang, ibu umurnya sudah 70 tahun masih naik angkot, tega sekali anak ibu. Ibu punya anak? Punya. Kok tega sekali anak ibu membiarkan ibu keluyuran sendirian? Siapa anak ibu? Tunjuknya foto saya, ini anakku. Oh ya, Ustaz Somad, diantar ke rumah. Oh itu senang sekali dia ngeprank orang itu senang. Nanti kalau saya pulang dia cerita, aku tadi waktu belanja di pasar, kata orang, ibu anaknya kok, anak ibu kok biarin ibu? Siapa anak ibu? Dia bilang, Ustaz Somad. Diantar orang itu kok kesini tadi. Kalau saya tausiah, dia biasa duduk di belakang-belakang. Dia nggak mau duduk depan, dia duduk di belakang. Habis itu orang yang menyepelekan dia, yang menyuruh dia, pinggir sana bu, sini, sana. Habis itu saya kasih tahu, ibu saya yang ada di belakang maju pas belakang. Habis itu orang datang bersalaman dengan dia, yang tadi ngejek-ngejek dia mendekat dia, itu dia senang sekali. Tadi yang ngejek-ngejek aku tadi, begitu kau bilang aku mak kau, didekatinya. Ada orang menganggap membahagiakan ibunya adalah dengan membuatkan rumah yang besar, kamar pakai AC, lalu kemudian disenangkan di kota yang besar. Kau salah. Kau sedang mengukur kebahagiaan ibumu sama seperti mengukur pakaiannya dengan ukuran badanmu. Nggak bisa. Ustaz, ibu saya di kampung, terus mau saya bawa ke Jakarta, saya mau bahagiakan dia, saya mau buatkan kamarnya pakai AC, saya mau buatkan dia kolam renang, saya mau buatkan dia di rumah. Belum tentu bahagia, dia pakai AC kedinginan. Dia mau di kampung ngasih makan ayam, ngasih makan bebek. Kau bawa dia ke mall, menurutmu bahagia? Dia tidak bahagia, karena menurut dia bahagia itu adalah ketika dia bisa nawar dengan harga serendah-rendahnya, dan itu tidak bisa dia lakukan di mall. Kebahagiaan dia adalah ketika dia belanja di pasar dan dia bisa menawar. Itu kebahagiaan, puncak kebahagiaan. Saya bawa tasnya, dia belanja, dia beli ikan masuk, dia beli sayur. Itulah kebahagiaan. Tunggu aku di sini. Ya, kita tunggu dia di pasar. Lama sekali Pak Ustaz. Lebih lama lagi menjelang maghrib. Bagaimana rasanya kalau ibu kita sudah tidak ada? Bagi kalian yang ibunya masih ada, bagi kalian itu sesuatu yang biasa aja. Malah ibu, biasa. Nanti setelah meninggal baru kalian tahu, baru kalian rasakan, baru kalian ngomong, baru kalian nangis nanti mendatangi saya. Betul ya kata Ustaz dulu. Dulu waktu gue ngomong kalian nggak percaya, sekarang baru kan. Jangan nanti setelah dia meninggal baru kalian mencakar dinding. Mama. Saya kalau melihat ada orang ibunya meninggal nangis-nangis, mau kuantukkan aja kepalanya ke dinding. Dulu waktu hidup kau sepelekan. Di saat kau berada di dalam rahimnya, yang pertama yang kau lakukan adalah merubah hormonnya sehingga penciumannya tajam dan dia muntah-muntah. Itulah yang pertama kau lakukan ketika kau ada dalam rahimnya. Belum lagi kau dalam bentuk manusia, baru dalam bentuk janin, hormonnya sudah berubah sehingga semua diciumnya bau, sampai bapakmu pun bau. Padahal ayahmu itu adalah pujaan hatinya, tapi saat kau ada, bau kali kau bang pergi sana dulu kata. Begitu janin membesar, kau mulai membesar, tulang belakangnya mulai membengkok, lehernya mulai menghitam. Yang orangnya putih ya, yang orangnya putih jadi hitam, yang memang hitam tambah hitam lah. Tubuhnya mulai berubah, postur tubuhnya mulai berubah. Dulu lambungnya besar, sekarang lambungnya mengecil karena rahim mulai membesar karena kau ada di dalam. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Dr. Fahmi Salim walaupun
hafal Quran dari Al-Azhar jurusan tafsir, tapi kalau untuk menafsirkan wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, yang bisa merasakannya ibu, karena yang hamil itu adalah ibu. Ini kalau saya coba menceritakan lemah di atas lemah, lemahnya, nanti ibu ngomong, alah kayak pernah aja. Lemah di atas lemah, malam tidak bisa tidur, siang kepanasan, rasa serba salah. Saat sampai hari kelahiranmu, meregang nyawa dia. Apa yang terjadi? Maaf, beribu maaf, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala, robek daging dalam tubuhnya. Kau ambil pisau silet, kau robek kulitmu, belum ada apa-apanya untuk mengeluarkan. Ini anak-anak ibu, bapak perlu kasih tahu, potong video pendek ini kasih ke anak ibu. Ini anak-anak ini kadang disangkanya keluar macam bersin keluar, asli keluar. Oh, makanya saya kalau sudah menengok ada anak-anak teriak ke ibunya, marah saya. Saya ini orangnya lembut. Mana pernah saya teriak-teriak? Saya orang lembut. Tapi kalau udah saya lihat ada anak-anak berteriak ke ibunya, oh naik emosi saya. Jangan teriak. Marah saya, terkejut dia. Tengoknya sangkanya, loh kok emosi Ustaz ini? Saya nggak emosi, karena saya tidak sedang melihat ibu, aku sedang melihat ibu. Melihat ibu orang teringat ibu kita, bagus. Melihat anak orang ingat anak kita, bagus. Asal jangan melihat bini orang lupa bini kita. Itu nggak bagus. Jadi anak-anak ini mesti diingatkan, bapak juga mesti ingatkan. Aku punya emak, aku punya ibu. Ibu juga berkata, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Bagi yang ada usaha kaos sablon boleh ditulis belakang, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Baju ini sekaligus untuk dakwah. Kan tadi sudah dibilang Ustaz dari Sulaiman, dakwah bukan profesi, tapi semua profesi adalah dakwah. So, Ustaz kok tahu? Saya kan dengar dari sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau sudah kehilangan ibu, maka hilanglah nikmat dunia. Dunia ini rasanya anyap, hampa, tak ada rasanya sama sekali. Tadi sebelum kemari saya ngelihat video anak kecil gendut pakai kain sarung mau sholat pakai peci. Itu kalau hidup dulu almarhumah emak saya tonton. Nah, tengok nih mak, tengok nih mak. Nah, kita tahu. Sekarang mau ditontonkan ke siapa? Ditontonkan ke anak, ke istri, lain rasanya. Ada perasaan yang berbeda.